percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku.
Oh, Kau kekuatanku, haleluya. Kau kekuatanku Tuhan. Kau kekuatan kami, tempat perlindunganku Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara, puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat ini saudara. Efesus pasal 4 ayat 13, 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Hari-hari ini di ibadah pagi
Pak Samuel sudah mengajarkan firman Tuhan tentang pertumbuhan rohani, saudara ya. Artinya kita harus bertumbuh menjadi dewasa dan kita tidak boleh menjadi anak-anak, saudara ya. Menjadi dewasa rohani itu bukanlah sebuah pilihan. Saya ulangi, menjadi dewasa rohani itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi tuntutan Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Artinya kita tidak bisa memilih, dah saya nggak mau dewasa rohani, dah saya cukup seperti ini aja, sudah nggak usah dewasa-dewasa, cukup seperti ini. Nah, Tuhan tidak menghendaki seperti ini, saudara. Tuhan menghendaki kita menjadi dewasa rohani. Jadi ini adalah tuntutan Tuhan, bukan pilihan. Jadi kita bisa milih, saya nggak mau menjadi dewasa rohani. Tidak. Menjadi dewasa rohani itu adalah sebuah tuntutan Tuhan, bukan sebuah pilihan. Jadi kita harus ya, mau nggak mau kita harus meningkat menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, malah kita akan ditolak oleh Tuhan. Kita akan dimuntahkan. Itu tercatat dalam Wahyu pasal 3. Nah, tadi ayat yang kita baca, saudara, mengatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Nah, kata kedewasaan penuh ini berasal dari bahasa Yunani, kata Yunani teleios. Kata teleios ini artinya sempurna. Jadi dewasa penuh di dalam Tuhan itu artinya sempurna. Teleios itu sempurna. Jadi Allah menghendaki kita menjadi sempurna. Dewasa artinya sempurna. Kita bisa bandingkan dengan Matius pasal 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kata sempurna di sini juga sama, menggunakan kata Yunani yang sama, yaitu teleios. Artinya Yesus pun menghendaki kita menjadi sempurna. Tadi di dalam Efesus, Rasul Paulus berkata kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Nah, kata dewasa di situ menggunakan kata Yunani yang sama, teleios. Di dalam Matius 5:48, Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan di sana juga, karena itu haruslah kamu sempurna. Teleios, kita ketemu lagi dengan kata teleios. Jadi menjadi dewasa itu artinya kita harus menjadi sempurna. Semula banyak orang berkata gak mungkinlah kita bisa menjadi sempurna. Tapi kalau Yesus berkata karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna, berarti kita mungkin, dan ini memang tuntutan Allah dalam hidup kita. Kita harus menjadi sempurna. Nah, kata teleios di dalam Matius pasal 5 ayat 48 saudara mempunyai arti utuh ya, utuh, lengkap, dalam arti terdapat pertumbuhan rohani. Jadi orang yang sempurna itu mengalami pertumbuhan rohani. Hal ini bisa dilihat dari kesetiaannya ya. Kalau dulu kurang setia dalam beribadah, sekarang dia setia. Nah, ini tanda-tanda sempurna, tanda-tanda kedewasaan rohani. Kalau dulu dia ibadahnya cuman ya sebulan berapa kali saja, tapi sekarang setiap minggu hadir. Bahkan setiap pagi hadir dalam ibadah pagi. Nah, ini menunjukkan, ini salah satu tanda aja saudara, bahwa dia mulai dewasa rohaninya, mulai sempurna ya. Dan kesetiaan ini juga dalam hal membaca firman setiap hari di rumah, berdoa setiap hari di rumah. Kalau dulu tidak punya keintiman dengan Tuhan, sekarang mulai membangun keintiman dengan Tuhan. Setiap hari di rumah mulai punya jam-jam doa, mulai baca Alkitab setiap hari di rumah. Nah, ini mulai dewasa rohaninya, mulai menjadi sempurna. Nah, semua itu dilakukan dalam kesungguhan. Banyak orang ke gereja tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi orang yang sempurna, orang yang dewasa rohaninya, itu semua dilakukan dalam kesungguhan. Ketika dia menyembah Tuhan, dia menyembah dengan sungguh-sungguh. Ketika dia memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh.
ketika mendengarkan firman Tuhan, mendengar firman dengan sungguh-sungguh ya. Semua dilakukan dengan kesungguhan. Ini tanda-tanda bahwa dia dewasa rohaninya, dia sempurna. Dengan demikian imannya juga meningkat. Kalau orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, imannya juga meningkat di dalam Tuhan. Nah, ini tanda-tanda orang yang dewasa rohaninya sempurna. Kelihatan mulai ada pertumbuhan rohaninya, saudara ya. Kemudian ciri-ciri lainnya ada perubahan karakter dan mental. Orang yang dewasa rohaninya pasti karakternya tidak lagi karakter hidup lama, saudara ya. Tapi mulai ada perubahan dalam hidupnya. Sehingga orang melihat, nah ini sekarang ya mulai berubah. Mulai nampak karakter Kristus dalam hidupnya. Buah-buah roh mulai nampak dalam hidupnya. Kita tahu buah-buah roh ada 9, saudara ya. Di dalam hidupnya mulai nampak adanya kasih. Nah, kasih di sini adalah kasih agapi ya. Sudah tidak lagi menjadi orang Kristen yang egois, tapi hidupnya penuh dengan kasih. Nah, buah roh yang lainnya sukacita. Kalau dulu menghadapi masalah, waduh goncang ya. Tapi sekarang ketika menghadapi masalah tetap ada sukacita. Nah, ini ada perubahan, saudara. Nampak dalam hidupnya ya. Walaupun ada masalah tetap ada sukacita. Hidupnya tetap diwarnai dengan sukacita. Karena sukacita dalam buah roh ini adalah sukacita yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Kalau sukacita yang diberikan oleh dunia, ini sukacita kalau ada berkat, sukacita. Tapi kalau ada masalah, mulai murung, mulai gak enak moodnya, mulai bingung dan sebagainya. Tapi buah roh sukacita, ini adalah sukacita di tengah segala keadaan. Jadi dalam keadaan apapun juga, sukacita itu tetap nampak dalam hidupnya. Sama dengan damai sejahtera. Damai yang diberikan oleh Roh Kudus ini beda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan oleh Roh Kudus ini ada damai di tengah-tengah masalah. Tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita. Berikutnya adalah kesabaran ya, buah roh. Kesabaran dari bahasa aslinya makrotumia. Nah, ini yang agak beda, saudara ya. Makrotumia ini dari kata makros, panjang, timos, amarah. Maksudnya begini, saudara. Ketika ada sesuatu yang menjengkelkan kita, saudara ya. Kalau orang yang belum dewasa rohaninya, kalau ada sesuatu yang menjengkelkan kita, misalnya ada orang yang menyakiti hati kita, dengan spontan kita akan marah, saudara ya. Kita enggak terima, kita akan marah. Nah, buah roh kesabaran di sini, saudara, itu artinya menunggu waktu yang cukup lama sebelum mengekspresikan kemarahannya. Jadi misalnya begini, saudara ya, ada sesuatu yang menjengkelkan kita sudah mau marah kan, ini sudah darahnya sudah naik ya, sudah mau marah, mau memaki-maki ya, tapi kita menahan. Kita menahan sesaat. Kemudian beda, marahnya sudah enggak seperti tadi, saudara. Marahnya cuman begini, mungkin ya kalau ada pembantu yang menjatuhkan piring misalnya ya, kita akan, apalagi piring itu yang mahal mungkin ya, yang kita sayangi. Mungkin kalau kita enggak dewasa rohaninya kita langsung wow, langsung kita marah ya. Tapi kalau kita dewasa rohani, ada perubahan karakter dalam hidup kita. Kalau biasanya kita langsung nyeplos marah, tapi kalau orang yang dewasa rohaninya itu menahan. Jadi kita, ya sudahlah nggak apa-apa. Lain kali hati-hati ya, kalau pegang piring jangan sampai jatuh lagi. Nah, beda kan, saudara? Ini untuk menghindari kemarahan, kekuatan amarah yang tidak terkontrol. Jadi orang yang dewasa rohaninya, karakternya berubah. Enggak lagi ceplas-ceplos kalau marah, tapi bisa menahan. Baru kalau tadinya mungkin mau memaki-maki ya, sekarang berubah, nggak maki-maki, cuman paling bilang sudahlah nggak apa-apa, lain kali hati-hati ya. Nah itu makrotumia ya. Jadi orang yang sabar itu bisa menahan amarahnya. Jadi amarahnya nggak langsung nyeplos, tapi ditahan. Seperti orang ambil nafas gitu, saudara, ditahan. Sudah beda, amarahnya sudah nggak seperti tadi waktu darahnya naik langsung meningkat ya. Amarahnya sudah terkendali. Nah, seperti inilah yang Allah kehendaki dalam hidup anak-anaknya. Ada perubahan karakter,
Kalau tadinya karakternya seorang pemarah, sekarang beda. Sekarang mulai menjadi orang yang sabar. Marahnya mulai bisa dikontrol, ya, enggak marah-marah lagi. Lainnya kemurahan, ya, buah roh kemurahan atau Christotes. Kemurahan itu artinya baik, lembut, tidak suka melukai perasaan orang lain. Orang yang murah hati itu kata-katanya ini tidak mudah melukai perasaan orang lain. Jadi kata-katanya ini sekarang, kalau dulu kata-katanya itu langsung tos, langsung nembak perasaan orang lain sehingga orang lain terluka. Tapi kalau sekarang kata-katanya tidak lagi melukai perasaan orang lain. Kata-katanya mulai lembut, ya, mulai lembut, tidak lagi melukai perasaan orang lain. Memiliki moral yang baik, tahu etika, ya, tahu etika yang baik. Memiliki integritas. Integritas adalah satunya ucapan dan tindakan. Jadi apa yang kita ucapkan, tindakan kita ya seperti itu, saudara. Jadi ucapan dan tindakannya satu. Itu. Nah, itu adalah kemurahan. Ini yang harus dihasilkan dalam hidup anak-anak Tuhan. Kesetiaan. Kesetiaan ini suatu sikap yang dapat dipercaya. Nah, anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia artinya apa, saudara? Orang-orang yang bisa dipercaya dalam segala hal, bisa dipercaya. Karakternya mulai berubah. Orang yang dewasa rohaninya, orang itu bisa dipercaya dalam segala hal. Ya, ketika dia dalam pekerjaannya, dia bekerja, dia bisa dipercaya oleh atasannya. Nah, mulai nampak perubahan. Ini orang yang dewasa rohaninya, yang sempurna, karakternya mulai berubah, ya, mulai berubah, sehingga orang lain melihat, wah, sekarang mulai berubah, ya. Kalau dulu marah-marah, sekarang mulai sabar. Kalau dulu enggak setia, sekarang mulai setia. Kalau dulu kalau bicara selalu menyakitkan hati orang lain, sekarang tidak lagi melukai perasaan orang lain. Ya, ada perubahan karakter. Ini yang Allah inginkan terjadi dalam hidup anak-anaknya. Jadi ada peningkatan, pertumbuhan rohani, menjadi dewasa di dalam dia. Nah, kalau saya uraikan nanti kita terlalu lama, saudara, ya. Saya langsung kembali pada dewasa rohani tadi, saudara. Di dalam Alkitab, saudara, ada contoh orang yang sempurna. Ada beberapa contoh orang yang sempurna, yaitu orang yang telios tadi, saudara, ya. Menurut firman Tuhan, salah satu contoh adalah Nuh. Kita bisa buka di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat 9. Dan ini adalah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang saleh, sempurna atau telios di antara generasinya. Nuh adalah contoh dari orang yang dewasa rohaninya. Orang yang telios, sempurna, ya. Kalau kita lihat, saudara, Nuh ini hidup di zaman yang bobrok, saudara, ya. Dia hidup di zaman yang bobrok. Makan, minum, mabuk, pesta pora, ya. Tapi Nuh, kenapa dikatakan dia sempurna? Karena dia tidak terpengaruh oleh keadaan zamannya. Dia tidak ikut bobrok, saudara. Dia hidupnya tidak terkontaminasi, tidak tercemari oleh dunia pada zamannya. Nuh tetap punya integritas satu antara ucapan dan tindakan. Dia tidak terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya. Nah, kita pun harus sempurna. Kita tahu zaman ini sama dengan zaman waktu Nuh hidup. Perselingkuhan itu bukan lagi sesuatu yang baru. Tapi di mana-mana perselingkuhan, perzinahan, korupsi dan sebagainya itu sesuatu yang biasa, sudah umum. Tapi kita harus menjadi sempurna. Artinya kita harus tidak terkontaminasi, tidak tercemari oleh keadaan di sekitar kita pada akhir-akhir ini. Kita harus tetap menjaga integritas kita di dalam Tuhan. Kita harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat, beda dengan orang dunia. Itu artinya sempurna. Hidup kita tidak terkontaminasi, tidak tercemari oleh keadaan di sekitar kita. Karena kita hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Nah, kata taat ini, saudara, kata taat ini dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, syama. Syama itu artinya mendengarkan, saudara, ya. Jadi taat itu artinya mendengarkan. Di dalam kata mendengarkan itu terkandung mendengar. Kita mendengar firman. Kalau kita sudah mendengar firman,
kita harus simpan firman Tuhan dalam hati kita, saudara. Jangan kita keluar dari gereja ditanya, tadi gimana khotbahnya? Aduh, apa ya tadi ya? Baru keluar dari pintu gereja loh, sudah lupa firmannya apa, saudara. Itu namanya tidak mendengarkan, tidak taat, saudara. Karena tidak menyimpan firman dalam hati. Nah, kata mendengarkan itu artinya pertama, kita mendengar firman. Kedua, menyimpan firman dalam hati kita, ya. Menyimpan. Itu bisa kita bantu dengan cara mencatat, ya. Memang kadang kita sudah lupa, tapi kita kalau mencatat firman, itu kita keluar kita masih ingat. Kita buka catatan, oh iya. Nah, setelah kita ingat, kita simpan, kita renungkan kembali di rumah. Kita buka catatan kita. Oh iya, saya harus menjadi orang yang dewasa rohaninya. Telios itu artinya sempurna. Saya harus menjadi sempurna karena ini keinginan Allah dalam hidup kita. Tuntutan Allah dalam hidup kita. Kita renungkan. Kemudian kita lakukan dalam hidup. Itu mendengarkan, taat. Jadi diawali dengan mendengar, menyimpan firman dalam hati kita. Sampai di rumah direnungkan kembali firman Tuhan itu. Dan dilakukan dalam hidup kita. Itu namanya taat. Ya. Nah, untuk bisa taat pada Tuhan, diperlukan satu, hati yang mengasihi Tuhan. Ya, kita bisa baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sini jelas dikatakan kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan bilang kita pasti akan taat akan firman-Nya. Banyak orang Kristen berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi hidupnya tidak menunjukkan ketaatan akan firman Tuhan. Dan ini tidak sesuai sekali dengan firman Tuhan. Tuhan bilang kalau kita berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, maka hidup kita harus taat akan firman Tuhan. Ya, jadi tanda-tandanya orang yang mengasihi Tuhan itu hidupnya taat akan segala perintah Tuhan. Taat akan segala firman Tuhan. Yang kedua, tanda-tanda orang yang taat itu dia punya iman atau percaya. Ibrani 11 ayat 8. Ibrani pasal 11 ayat 8. Dikatakan di sana karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham ini luar biasa, saudara. Tuhan bilang, Abraham tinggalkan tempatmu, pergi. Abraham ini belum diberitahu pergi kemana, belum diberitahu oleh Tuhan. Cuman Tuhan bilang tinggalkan tempatmu, pergi. Kalau orang yang gak taat, saudara, pasti dia akan banyak alasan. Lu pergi kemana Tuhan, saya gak tahu. Tapi Abraham tidak, dia seorang yang taat. Waktu Tuhan bilang tinggalkan tempatmu, pergi, dia nurut, saudara. Walaupun belum tahu lu mau pergi kemana nih, dia belum tahu tujuannya. Tapi dia berangkat. Karena apa? Karena Abraham beriman kepada Tuhan. Tuhan yang dia sembah tidak mungkin akan menelantarkan dia. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan yang harus dia tuju. Ya. Dan yang ketiga, untuk bisa taat itu harus membayar harga, saudara ya. Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh ini menunjukkan bahwa ketaatan itu membutuhkan sebuah harga, saudara ya. Nah, ini dibuktikan dalam hidup Nuh, saudara. Kalau kita perhatikan ayat 14 sampai 16, dikatakan di sana Allah tuh memberikan detail dari bahtera yang harus dibuat oleh Nuh. Panjangnya bahtera, saudara ya, itu enggak main-main, saudara. 135 meter. Jadi kurang lebih 1,5 kali lapangan sepak bola, saudara. Itu panjangnya bahtera. Lebarnya bahtera 22,5 meter. Kemudian tingginya bahtera 13,5 meter. Nah, ini bukan main-main. Nuh dari seorang yang bukan hobi ngerjakan itu, saudara. Dia disuruh oleh Tuhan membuat sebuah bahtera yang ukurannya seperti tadi. Nah, pasti dia akan diejek oleh orang-orang sekitarnya. Ngapain Nuh kamu itu Nuh? Ya, pasti banyak orang mencemooh. Belum lagi untuk membuat bahtera tuh Nuh harus mengeluarkan waktu yang banyak. Dia harus mengeluarkan uang, ya. Dia harus memeras pikirannya, tenaganya. Tapi dia taat akan firman Tuhan. Dan ketaatan itu ditunjukkan dengan membayar harga, saudara ya. Nah, kita bisa lihat kasih, iman dan ketaatan itu ada dalam hidup Nuh.
Saudara, ibadah yang benar itu pasti ada pengorbanan di dalamnya ya. Ibadah yang benar itu ada pengorbanan, kita harus bayar harga. Untuk taat akan firman Tuhan kita juga harus bayar harga. Misalnya kita mengampuni orang lain, bayar harga. Kita harus menekan perasaan mangkel dan sebagainya. Kita harus berani melepas pengampunan. Ada harga yang harus kita bayar. Tapi itulah kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan Dia. Saudara, ketika Tuhan memberi perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera, ini adalah sebuah proyek raksasa saudara ya. Karena panjangnya aja 135 meter. Nah saudara, kalau Nuh membuat bahtera di pinggir laut, itu mungkin bisa ditoleran ya. Dan mungkin orang gak akan mengejek. Mungkin orang pikir oh Nuh mau membuat kapal pesiar di mana dia nanti akan jalan-jalan keliling dunia. Tapi Nuh ini membuat bahtera bukan di pinggir laut saudara. Dia membuat bahtera di atas gunung. Nah orang mulai mengejek. Ngapain di atas gunung ya? Kenapa Nuh membuat bahtera di atas gunung saudara? Karena dia mengantisipasi datangnya air bah yang akan memusnahkan bumi. Kita tahu bahwa pada waktu itu, pada waktu zaman Nuh, orang belum pernah mengenal hujan. Ya, hujan belum pernah datang ke bumi pada zaman Nuh, saudara ya. Nah, yang ada adalah air yang diperoleh dari kabut. Kalau pagi ada kabut yang turun, saudara, atau malam membasahi seluruh permukaan bumi. Itu bisa saudara baca dalam Kejadian 2 ayat 5 dan 6. Jadi pada zaman Nuh tuh belum pernah terjadi hujan. Nah orang gak ngerti kalau Nuh buat bahtera ini bakalnya untuk mengantisipasi kalau datang air bah. Hujan yang terus menerus, orang gak ngerti saudara. Makanya Nuh bayar harga, dia diejek sana sini. Dia membayar harga saudara. Tapi Nuh tetap taat akan firman Tuhan. Dan perkiraan Nuh membuat bahtera itu diperkirakan waktunya 100 tahunan saudara ya. Karena kalau kita baca dalam Kejadian pasal 5 ayat 32, waktu kisah Nuh ditulis di sana, itu Nuh berumur 500 tahun. Kemudian Nuh selesai membuat bahtera dan dia masuk bahtera, itu dia berusia 600 tahun. Jadi diperkirakan dia membuat bahtera itu kurang lebihnya 100 tahun. Dia membuat bahtera ya. Dan selama itu dia membayar harga. Dia diejek, dicemooh oleh orang-orang. Nuh kamu ini kengangguran ya, kamu ini membuat ini. Tapi Nuh tetap taat akan firman Tuhan. Ya saudara, dia tetap taat akan firman Tuhan. Nah, ketaatan membutuhkan harga yang harus dibayar. Kita harus menjadi orang yang sempurna di dalam Tuhan, amin. Kita harus dewasa rohani kita. Apa arti dewasa? Telios, sempurna. Kita harus sempurna, harus terjadi perubahan dalam hidup kita. Harus nampak karakter Kristus dalam hidup kita. Buah-buah roh harus nampak dalam hidup kita. Dan hidup kita harus bisa dilihat oleh orang lain. Ada perubahan. Mulai bertumbuh rohaninya. Mulai menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan sempurna. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama saudara. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan ajarkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang dewasa, yang sempurna di hadapan Kau. Telios, ajar kami sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus supaya karakter Kristus itu nampak dalam hidup kami. Ubah kami Roh Kudus supaya buah-buah roh itu nampak dalam hidup kami. Terjadi perubahan dalam hidup kami. Kami tidak lagi menjadi kanak-kanak rohani, tapi kami mulai menjadi dewasa, menjadi sempurna di dalam Engkau. Karena itu adalah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih dan kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Sepanjang hari ini kami hidup sehat. Sepanjang hari ini kami ada dalam perlindungan-Mu. Apapun yang kami lakukan, Engkau membuatnya berhasil. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, biar semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.